Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إن هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita, dan khusus hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidayah wa taufik, serta nikmat Islam wal iman. Ya Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, Allah berikan kita keistiqamahan, bisa kembali duduk berkumpul di majlis di rumah yang insyaAllah senantiasa diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menyebabkan dosa kita diampuni Allah, dosa orang tua kita diampuni Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain al-angal. Wa ruwiya 'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala khadamtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin falam yaqul li syai'in fa'altuhu lima fa'altah wala li syai'in lam af'alhu lima lam taf'alhu. Wa qala ya Anas inni musika biwasiyatin fahfadha aktsiris salata fil laili tuhibbakal hafadha wa idza dakhalta ala ahlika fasallam alaihim yazidullahu fi barakatik wa in istata'ta an la ta'wi ila firashika illa ala taharatin faf'al fa innaka in mutta shahida wa idza kharajta min 'indi ahlika fasallim ala man laqita yazidullahu hasanatik wa waqtil kabiral muslimin warham saghirahum akun ana wa anta fil jannati kahatain wa syabbaka bainas sababati wal wusta. Wa'lam ya Anas anna Allah yarda 'anil 'abdi bil luqmati ya'kuluha fayahmadullaha 'alayha wasyurbata min ma'in yashrabuha fayahmadullaha ta'ala. Al-hadits. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kembali kita mengingat bahwasanya Anas bin Malik salah seorang sahabat yang diserahkan oleh ibunya kepada Nabi Muhammad ketika beliau masih kecil, dan mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Ketika sang ibu menyerahkan kepada Nabi, ibunda Anas bin Malik pun meminta kepada Nabi Muhammad agar mendoakan Anas. Maka didoakan oleh Nabi. Di dalam doa tersebut Nabi Muhammad SAW memanjatkan kepada Allah dengan kalimat Allahumma akthir malahu wa waladahu wa qawwil umrahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah harta untuk Anas
Kemudian yang kedua, perbanyaklah keturunan Anas. Dan yang ketiga, panjangkan umurnya. Dan yang keempat, masukkan ia ke dalam surga. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah dipanjatkan oleh Nabi ketika beliau diserahkan oleh ibunya, beliau masih ingat doa Nabi Muhammad. Nabi mendoakan, ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, panjangkan umurnya, dan masukkan ia ke dalam surga. Semua doa Nabi Muhammad SAW, kata Anas bin Malik, semuanya sudah aku buktikan. Dari 4 doa Nabi Muhammad, 3 yang sudah aku rasakan. Ya, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, kemudian panjangkan umurnya. 3 ini kata Anas sudah aku rasakan. Dan aku berharap yang keempat. Ya, yang keempat, doa Nabi, masukkan ia ke dalam surga. Berkat doa Nabi Muhammad, Anas bin Malik, beliau itu setiap 1 tahun sekali panen kebun kurmanya itu 2 kali. Ya, kebun kurma, bukan pohon kurma. Kalau pohon mungkin diisi 1 aja. Nah, kalau sudah kebun, banyak. Ya. Orang yang memiliki kebun kurma itu kadang-kadang panennya setahun sekali. Ya, ada yang setahun belum tentu panen. Tapi Anas bin Malik setahun 2 kali panen. Dan yang kedua, Nabi mendoakan agar aku mempunyai banyak anak. Ya. Dan itu terbukti, subhanallah, doa Nabi Muhammad. Ya. Anak daripada Anas bin Malik itu kurang lebih, ada riwayat yang menyebutkan 115, 120, bahkan lebih dari 120. Dan yang ketiga, Nabi mendoakan agar umurku panjang. Ya, Anas bin Malik, umur beliau ketika wafat ya kurang lebih 120-an. Ya, terbukti doa Nabi. Dan yang keempat yang aku harapkan, kata Anas bin Malik, agar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, itu pelajaran bagi kita. Ya, ketika kita punya anak, ya, terutama yang masih kecil, ya, ketika ada orang alim, ya, ada ulama, maka bawakan anak tersebut ke hadapan orang alim tadi, ulama tadi. Minta doa, jangan minta boboto. Ini boboto yang kita nih. Dulu anak belum nggak foto sama biasa. Foto-foto cuci kata. Diolah status lagi. Tapi kagak dicuci. Ya, karena pas hilang baru pencarian. Aduh, sayangin foto hilang sama si bulan, sama guru bulan, sabar. Ya. Nah, ketika menghadapkan kepada orang alim tadi, yang pertama minta doa, ya, minta doa. Atau bila perlu tuh, nah, bawa kurma tadi. Ya, kalau seandainya anak tadi ketika tasmiyah belum ditahnik, ya, maka ketika ada orang alim, maka minta ditahnik. Ya, enggak. Tahnik itu bagi apa? Bagi kurma. Ya, makanya kalau bertasmiyah disiapkan, ya enggak? Disiapkan terdahulu kurma. Ya, umpamanya panjangan kurma ini tidak ada, madu siapkan. Ya, ini tidak ada usaha, uyah lagi. Ada yang ini, apa namanya itu? Apa yang kayak kelapa-kelapa?
Hah? Apa? Headlet. Yang itulah. Nah, nyiur yang dulu lah apa? Ya. Nah itu hikmahnya beda. Ya, ketika yang dimakan tadi kurma tadi kan lain. Karena nyiur dulu lah abang tadi. Ya, susah kan anak dari mengatur itu lah. Disiapkan terdahulu. Oh ini tanggal sekian ada tasmiyah. Cari bang pokok. Ya, banyak yang dijual di sini. Ya. Tapi banyak kan Ben, cuma buat tasmiyah sebiji aja. Ya minta sama yang dijual. Minta bang sebiji buat tasmiyah. Boleh aja mungkin. Apa namanya itu? Bakilnya itu nah, lalu bakil. Sisanya dimakan. Ya gitu. Nah, yang didahulukan tadi ya kurma tadi. Ya, karena sesuatu yang paling bagus bagi si bayi tadi, ya, yang masuk ke dalam tubuhnya tadi kurma. Ya, sebagaimana ketika kita berbuka puasa disunnahkan diawali berbuka puasa tadi dengan kurma, bukan bingka. Ada bingka dahulu yang di kurma dulu. Kenapa Nabi mensunnahkan kurma terlebih dahulu? Nah itu ada hikmahnya besar. Walhasil apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, sekalipun itu hanya sunnah, maka kerjakan. Ya. Apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, sekalipun kita anggap sesuatu yang remeh, maka jangan diremehkan. Ya. Setiap perintah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad pasti ada hikmah. Larangan yang dilarang oleh Nabi pasti ada hikmah. Ya, dahulu ada orang ketika hadir majelis di salah satu majelis seorang ulama ini membahas bahwasanya dalam hadis disebutkan kalau kita bangun tidur itu jangan langsung menyentuh makanan. Ya, cuci tangan dulu. Nah, disampaikan oleh ulama ini, dilarang oleh Nabi. Ya, bahkan makruh bangun tidur langsung megang kopi bagi gelas. Ada yang dipegang. Untuk. Baru bangun tidur. Ya. Maka Nabi mengajarkan cuci tangan terlebih dahulu. Dan jangan banyak tanya. Apa nanti harus cuci tangan ribet? Ya, makanan sudah di depan, untuk sudah di depan, masih hangat lagi. Ya, cuci tangan kejauhan. Kata apa? Makan aja. Nah, ini orang-orang ini kadang-kadang akan terkena apa namanya itu ketularan, ya, kualat. Ini laki-laki tersebut ketika mendengar yang disampaikan oleh ulama tadi, Nabi melarang kalau bangun tidur jangan langsung megang makanan. Ya. Laki-laki tersebut tak percaya dan mengingkari. Wah, kenapa apa? Bangun tidur langsung pegang makanan, tidak ada masalah. Digawinya, dipraktekannya. Ya, bangun tidur megang makanan, bangun tidur megang makanan. Subhanallah, beberapa hari dari itu, ketika dia bangun tidur, tangannya nih masuk ke lubang dubur. Tangannya. Ya, tak bisa lepas nih. Ya. Masuk kayak ini lah. Kayak apa lagi kisahnya tangan besar kayak ini bisa masuk lubang dubur? Masuk akal. Kalau ini mungkin lah. Ini masuk. Ya. Ketika dia bertaubat, ya, dan menyadari apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad, baru tangannya lepas. Ya,
karena mengingkari. Jadi apa yang dilarang oleh Nabi jangan banyak tanya, hindari. Apa yang diperintahkan Nabi Muhammad kerjakan. Ya. Jadi sahabat Anas bin Malik beliau mengatakan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku mengabdi menjadi pelayan Nabi Muhammad, berkhidmat kepada Nabi Muhammad itu selama 10 tahun. 10 tahun mengabdi. Falam yaqulli li syai'in fa'altuhu lima fa'alta. Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku, sama sekali tidak pernah Nabi mengatakan kepadaku terhadap sesuatu yang aku lakukan, kenapa engkau lakukan ini Anas? Nabi tidak pernah keluar dari lisan beliau itu. Apa yang dikerjakan oleh Anas, Nabi tidak pernah mengatakan kenapa engkau kerjakan ini. Wala li syai'in lam af'alhu lima lam taf'alu. Kemudian kepada sesuatu yang tidak aku kerjakan, Nabi tidak pernah mengatakan kenapa tidak kau kerjakan selama 10 tahun. Ya. Waqala, dan Nabi SAW mengatakan kepada Anas, ya Anas, wahai Anas, inni musika biwasiyatin fahfadha. Sesungguhnya aku ingin berwasiat kepadamu wahai Anas, maka jagalah wasiat ini. Ini wasiat buat kita juga. Wasiat dari Nabi Muhammad. Jaga, kata Rasulullah. Yang pertama wasiat Nabi Muhammad, aktsiris sholata fil laili tuhibbakal hafadhah. Perbanyaklah sholat malam. Ya, sholat malam, bukan bangun malam. Kalau bangun malam banyak orang bangun malam, tapi gak ada sholat. Ya. Bangun malam atau memang ada beguringan, ya, tapi gak ada sholat. Perbanyaklah sholat malam, kata Nabi, maka engkau akan dicintai oleh malaikat al-hafadhah, malaikat penjaga keselamatan. Walhasil akan dijaga oleh malaikat. Itu yang pertama wasiat Nabi. Jadi kalau terbangun tengah malam, ya, kami, jadi ambil wudhu, sholat, walau rakaat, sholat walaupun 2 rakaat, wa minal laili fatahajjat bih nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dari sebagian malam walaupun sedikit, fatahajjat, maka lakukan sholat tahajud. Nafilatan lak, sebagai ibadah sunnah bagimu, tambahan. Ya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka mudah-mudahan dengan ibadah sholat yang dilakukan tengah malam tadi, engkau akan mendapatkan kedudukan terpuji di sisi Allah. Ya, hendak jadi orang mulia tuh malam kerjakan sholat malam, tahajud kah, ya, atau witir, ya, bangun jam 1:30 bekami, terus bekami nyambung lagi dulu, sayang. Sholat 2 rakaat dulu, habisnya baru guring lagi. Guring lagi subuhin siangnya. Ya. Nah itu yang pertama, sholat malam perbanyak. Enggak bisa banyak, minimal 2 rakaat. Kemudian yang kedua, wa idza dakhalta ala ahlika, bila engkau masuk rumah, ya, fasallim alaihim, maka ucapkan salam. Masuk rumah itu mengucap salam, jangan kayak maling. Ya. Masuk rumah seorang itu harus salam dulu, jangan kayak maling. Bingung bini,
Oh, sekalinya udah boleh. Ya, ucap salam. Assalamualaikum. Ya. Kalau tengah malam kayak apa? Boleh tengah malam. Bini udah boleh, anak udah boleh. Kayak apa ucap salam kan? Ucap salam pelan-pelan. Aduh bini. Ya, atau assalamualaikum. Ucapkan salam kepada keluargamu, yazidullahu fi barakatih, maka Allah akan menambahkan keberkahan untukmu. Apa berkah? Rumah jadi dingin. Ya, kalau rumah itu panas, ya, berarti ada yang kurang. Masuk rumah itu panas. Nah, berarti ada api. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa in istata'ta an la ta'wi ila firashika illa ala taharatin fafa'al. Ya. Bila engkau mampu, ya, mendatangi tempat tidurmu, nah, dalam arti bila engkau bisa, engkau mampu, kata Nabi, ya, anda kuring dari mau tidur, illa ala taharati, kecuali dalam keadaan berwudu. Kalau bisa, kalau engkau bisa tidur dalam keadaan berwudu, ya. Fa'al, maka kerjakan. Fa'innaka in mutta syahidah. Jika seandainya malam tersebut merupakan malam terakhir bagimu, ya, malam terakhir itu paham kan? Nah, maka bangun lagi. Bangun. Cuma beda tempat sudah. Nah, maka kerjakan, kata Nabi. Jika seandainya engkau wafat, maka engkau wafat dalam keadaan syahid. Kalau bisa. Kok masih bujangan kan? Kalau kita kalau ada itu kan agak ya paham. Nah, di sini Nabi mengatakan kalau bisa. Ya, karena ini amalan luar biasa. Ya, tidur pun dalam keadaan berwudu, keluar rumah dalam keadaan berwudu, bukan hanya untuk ibadah, bukan hanya untuk sholat, bukan hanya untuk ke masjid, ke musola, ke majelis. Walhasil ketika keluar rumah dalam keadaan berwudu, kemana kah, ke pasar kah, belanja kah, ke toko kah, ini biasa kan? Ya, selalu dalam keadaan berwudu. Nah, kalau seandainya mati di jalan, syahid, mulia. Ya, walaupun orang tidak tahu kita berwudu. Nah, kemudian yang keempat, wa idza kharajta 'inda ahlika, bila engkau keluar dari rumah, ya, fasallim ala man laqita, maka ucapkan salam kepada orang yang kau temui. Nah, ini ngalir berat lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adabnya tiba-dua. Ya. Jadi mengucapkan salam kepada orang yang kita temui. Yazidullahu hasanatik, maka Allah akan menambahkan kebaikan-kebaikan. Wa waqir kabiral muslimin warham saghirahu. Kemudian kata Nabi Muhammad, yang kelima, hormati orang yang lebih tua darimu, sayangi yang lebih kecil darimu. Yang lebih tua, hormati, walaupun bukan abahnya.
Ya, setiap orang yang umurnya lebih tua dari kita, hormati dan sayangi orang-orang yang lebih kecil dari kita. Maka Nabi mengatakan pada Anas bin Malik, "Akun ana wa anta fil jannah kahatayin." Kata Nabi, ketika 5 wasiat tersebut engkau kerjakan, maka engkau akan bersamaku di surga Allah seperti ini. Ya, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Ini kan parah benar tuh. Jangan sampai kayak ini sama Nabi. Jauh lah jaraknya. Ya, jadi dekat-dekat. Wa'lam ya Anas, ketahuilah wahai Anas, kata Nabi, annallaha yardu 'anil 'abdi bil luqmati ya'kuluha fayahmadullah 'alaiha. Allah ridha kepada seorang hamba bila satu suapan yang masuk ke dalam mulutnya, kemudian ia bersyukur kepada Allah. Walaupun sesuatu yang masuk ke dalam mulut, alhamdulillah. Ya, diunjuk orang untuk sebiji atau untuk tadi belah 6, untuk biji belah lagi untuk 6 orang dimakan nih, alhamdulillah. Allah ridho kepada hamba ini, bukan masa makan sedikit apa namanya, menggerulung apa ini, masak ini ya, bini dimarahi terus, apa ini makan ini terus makan hari-hari. Ada jodoh 15.000. Ini harus dimakan hari-hari, nggak ada yang lain kan? Ini aja gini, hendak yang lain ini. Ya, jodoh 15.000. Ya, makan apa yang ada. Nah, itu akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau makan, apa yang ada di hadapan beliau makan. Dan Nabi tidak pernah mencari sesuatu yang tidak ada. Yang tidak ada, Nabi makan. Apa yang ada di hadapan beliau itu yang beliau makan. Yang tidak ada nggak dicari. Ya. Nah ini apa namanya nasihat buat kita. Ya, umpamanya ketika kita bersaruan, ya, ada orang bertasmiyah umpamanya. Ya, bertasmiyah ini kan sudah tahu pasti. Cinta lu ada kah? Bingung panitia. Sahibul hajat ini bingung, angkat mencari intalu nih. Duit buat beli kambing aja sudah pas-pasan. Nah, lu tidak bisa makan kalau tak ada intalu. Nah, timbul sahibul hajat tuh hutang. Ya. Atau nggak usah makan, kambingnya nggak usah dimakan. Nah, itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tidak pernah sama sekali mencaci makanan. Apa ya? Mau nih? Pada nyaman. Diam aja. Kalau nggak suka, jangan dimakan. Itu akhlak Nabi Muhammad. Ketika beliau senang dengan suatu makanan, beliau makan. Ketika tidak senang, tidak dimakan oleh Nabi Muhammad. Jangan caci. Makan, nggak ada bisa berbanding. Caci yang disaksikan. Ya, itu nikmat dari Allah. Ketika makanan tersebut ada di hadapan kita, mungkin orang lain belum pernah makan seperti ini. Wasyurbata min ma'in yashrabuha wa yahmadullah ta'ala. Kemudian ketika minum selesai ucap alhamdulillah. Ya. Doa ketika makan itu kan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am min ghairi haulin minni wala quwwah. Tak apa bet? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau mau ngumpati Nabi lagi makan 3 jari. Makan 3 jari. Ya. 3 jari makan. Bisa nggak makan nasi 3 jari? Habis diantar kawan dulu.
Kalau tiga piring. Nah itu masalah hadirin wasiat dari Nabi Muhammad SAW untuk Anas bin Malik, dan kita sebagai umat beliau mudah-mudahan Allah kita bisa mengamalkan nasihat-nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. يا ربنا تعرفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على رضاك، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الراحات، واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر البلدان وكل ذي محبة أو جرة نصرة والمسلمين أجمعين ربي اسمع واقلب وجودا منا ذابي لسان منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوء، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوء، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوء. صلى وسلم ربي عليه وعلى الحق وآله وصحبه عداد خمس صحبه، والحمد لله بالبر والسلام. مبروك مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ربي